Halo, ketemu lagi di video penting nggak penting. Kali ini aku akan membahas tentang masa isoman. Ya, akhirnya aku juga harus menjalani masa isoman karena suamiku terdeteksi positif COVID. Bagaimana ceritanya? Saya juga tidak tahu karena sejujurnya aku termasuk orang yang sangat-sangat disiplin dalam menjaga prokes. Kemana-mana pakai masker, pulang dari mana-mana, pokoknya keluar dari rumah aku selalu ganti baju, mandi, pakai sabun, komplit. Kemudian ditambah lagi aku juga sudah tidak menerima tamu, kecuali kalau untuk hal-hal yang sangat-sangat penting barulah boleh. Tapi kalau untuk sekedar kangen gitu, aku udah nggak terima tamu lagi gitu. Sebegitunya. Tapi ternyata ya tetap positif gitu. Saya nggak ngerti tentang varian delta dan lain sebagainya, mutasi apapun lah. Yang pasti akhirnya saya pun dan suami juga kena. Hasil swab antigen menunjukkan tanda positif. Sejujurnya itu membuat aku shock ya, karena dengan banyak protokol kesehatan yang aku patuhi, aku jaga, disiplin, bahkan sering ya diomongin lebay kayak gitu. Ya sudah, mau apa? Ya kita jalani aja gitu. Cuma yang membuat aku agak khawatir pada saat itu adalah tepat di hari pertama isoman merupakan jadwalku untuk belanja bulanan sebenarnya. Dan di sini aku bersyukur banget, terima kasih sekali untuk teman-teman kantor suami yang bersedia membantu untuk membantu belanja bulanan untuk kebutuhan sehari-hari kami. Kemudian melalui cobaan ini ya, selama isoman kita kan nggak boleh kontak dengan orang, kita tidak boleh keluar dari rumah, betul-betul kita di dalam rumah. Dan bahkan di dalam rumah pun lihat, seperti yang teman-teman lihat, aku juga pakai masker, tidur juga harus pisah dari suami, seperti itu. Dengan kondisi yang seperti ini, banyak yang dibukakan. Alhamdulillah, teman-teman, baik teman-temanku maupun teman-teman suami, luar biasa supportnya, bantuannya luar biasa, dari obat, vitamin, makanan. Apa ya, aku bilang itu sudah bukan teman ya, itu sudah saudara lah gitu. Di sini saya banyak menyadari banyak hal, bahwa yang dekat itu tidak selalu bisa diandalkan, dan yang jauh itu belum tentu tidak bisa membantu gitu. Bahkan banyak yang jauh, yang dulunya tidak kontak, dulunya tidak akrab, pada saat kami mengalami hal ini mereka tiba-tiba datang, memang tidak secara fisik tapi supportnya luar biasa, seperti itu. Kemudian apakah itu bikin stres? Sebenarnya sih tidak ya. Untuk isomannya sendiri sebenarnya saya tidak mengalami yang stres atau bagaimana, kepikiran atau bagaimana, tidak. Ada iklan sebentar. Tapi yang lebih membuat saya khawatir adalah pengobatan suami, terapinya itu harus dihentikan karena isoman ini. Gitu. Jadi seperti fisioterapi, terapi ini itu semua harus dihentikan gitu. Dan itu yang membuat saya sangat-sangat khawatir, karena kan hitungan sakit suami juga termasuk sakit yang kronis gitu. Tapi ya mau apa, semua terjadi dan kita juga harus menjalani. Ya sudah, aku dan suami bersyukurnya adalah orang yang cukup santai, tidak menghitung dari hari ke hari, ya enjoy aja lah gitu, karena toh kebutuhan setiap harinya kita juga sudah tercukupi. Sekali lagi alhamdulillah gitu.
Kami menjalani ini semua bukan karena kami hebat, bukan karena kami kuat, tapi karena banyak sekali teman, banyak sekali saudara yang membantu sangat tulus, sangat baik setiap saat. Nggak cuma sekedar materi ya, bahkan secara secara support, secara mental, ngasih semangat setiap hari. Ada yang telepon setiap hari, ada yang WA setiap hari, ngecek segala macam. Jadi kami tidak merasa sendiri seperti itu. Kemudian untuk pekerjaan suami pun juga bisa terhandle karena memang sudah sejak 2 tahun terakhir lebih banyak di rumah. Kebetulan ada pandemi ini juga, kita kan mengalami WFH ya, kerja dari rumah. Jadi tidak terlalu banyak berubah sih gitu sama 2 tahun terakhir ini. Seperti itu. Dan bagi teman-teman yang sedang mengalami cobaan yang sama, ada yang positif atau mungkin keluarganya yang mengalami ini, kasih support terus, tanyakan kabarnya setiap hari, cek apa kebutuhannya. Itu sudah sangat berarti banget. Tidak membiarkan dia merasa sendirian, itu luar biasa banget. Ajak ngobrol, ajak bercanda, receh tapi itu benar-benar berarti banget gitu. Syukur-syukur kalau misalkan ada bantuan secara material ya, dalam bentuk apapun gitu, mau uang, mau itu makanan, bantuan obat, vitamin segala macam, itu akan lebih baik gitu. Cuman bagi yang ini nggak usah merasa aku apalah gitu, aku nggak bisa bantu apa-apa, enggak, bahkan untuk menanyakan via WA pun itu sangat berarti. Jangan cuma diem-dieman memantau dari jauh. Ini aku alami ya, itu kadang ya agak kecewa sih gitu, yang biasanya muncul tiba-tiba menghilang pada saat kami mengalami ini. Tapi ya sudah, mungkin orang juga punya kebutuhan masing-masing, punya kepentingan masing-masing. Kita nggak ngerti kan apa yang terjadi dengan orang-orang yang dulunya dekat pada saat kita lagi baik-baik saja, kemudian pada saat kami mendapatkan cobaan seperti ini tiba-tiba menghilang gitu. Ya sudahlah, saya mengambil hikmahnya dari situ bahwa kembali bahwa yang dekat tidak selalu bisa diandalkan, dan yang jauh belum tentu tidak bisa membantu. Tidak, sama sekali tidak. Banyak jalan, banyak hal yang dibukakan, banyak yang bisa disyukuri, dan ya tetap jalani, positive thinking, insya Allah semuanya berlalu. Gitu dulu. Semoga ini video, aku juga nggak ngerti ini sepenting apa, tapi aku juga pengen berbagi sebagai bahan lah ya, sebagai pengingat gitu. Jauh deh dari sombong, jauh deh dari yang gara-gara bisa jaga prokes, aku nggak bakal ketularan. Tidak, ternyata banyak kemungkinan. Tuhan itu banyak cara kok untuk menegur gitu. Ya udahlah. Di sini aku dan suami sehat, insya Allah. Alhamdulillah juga hari ini sudah hari ke-12. Seharusnya kita sudah mendapatkan surat sehat dari puskesmas, karena sejak awal suamiku juga tidak ada gejala. Cuman ya entah ya bagaimana, kami juga blank karena di awal sebenarnya sudah dikasih tahu kalau tanpa gejala H+5 itu sebenarnya sudah ada gitu, ada dikasih surat gitu. Tapi ternyata sampai H12 hari ini tidak ada kabar apapun dari puskesmas. Sekali lagi kami tetap syukuri, kita tetap jalani, ya sudahlah gitu. Oke, gitu dulu video kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman, kepada semua saudara yang sudah membantu kami, mensupport kami dalam segala macam bentuknya. Terima kasih, dan terima kasih. Semangat terus, kita berjuang bersama. Semoga kita semua bisa melewati semua masa pandemi ini dengan sehat walafiat. Gitu dulu dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.